Kembali lagi dengan soal penalaran TWK yang pasti muncul di CPNS 2023. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang baik ya. Oke, bersama aku Kanisa. Hari ini kita akan mempelajari soal TWK yang berkaitan dengan penalaran bela negara, integritas, Pancasila, dan juga bahasa negara. Nah, kira-kira gimana nih soalnya? Yuk kita mulai aja. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai ke soal pertama mengenai bela negara. Wujud peran serta usaha pembelaan negara dalam lingkup pelajar yaitu A. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah, B. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal, C. Menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah, D. Memiliki cita-cita menjadi TNI, dan E. Ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Nah, kira-kira bagaimana sih wujud peran serta bagi seorang pelajar untuk melakukan bela negara? Nah, di sini aku punya penjelasannya nih, teman-teman. Nah, di sini nih. Ada implementasi bela negara di lingkungan pendidikan, atau di lingkungan pelajar. Ini adalah diambil dari modul dasar bela negara dari Kementerian Pertahanan. Di sini udah ternyatakan secara jelas nih. Kegiatan yang dapat mendukung adanya implementasi bela negara di lingkungan pendidikan itu adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Karena opsi A, melaporkan kepada polisi, ini tidak memprihatkan di lingkup pelajar ya. Yang B, melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Ini juga tidak memprihatkan bela negara nih. Yang C, menciptakan keamanan dan ketertiban. Ini bisa termasuk, namun tidak merupakan wujud bela negaranya. Kemudian yang D, memiliki cita-cita menjadi TNI. Nah, ini tidak termasuk upaya pembelaan negara di lingkungan pelajar. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke soal nomor 2 mengenai integritas. Survei integritas pegawai menjadi penting untuk menjamin kinerja pegawai dan lembaga secara internal dan eksternal. Manfaat lain dari pentingnya dilakukan survei integritas adalah A. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia, B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, C. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi, D. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah, dan E. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. Nah teman-teman, kira-kira apa sih manfaat dari pentingnya dilakukan survei integritas pegawai? Jadi, survei integritas pegawai itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas kinerja jabatan. Apakah sudah memahami mandat jabatan, kesesuaian tugas dan kegiatan dengan mandat, ukuran keberhasilan jabatan sesuai tanggung jawab, dan juga kewenangan yang dimiliki. Nah, selain itu, hasil dari survei integritas pegawai juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari tindakan korupsi. Nah, di sini maksudnya itu adalah bahan evaluasi untuk menghindari tindakan-tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh para pegawai ASN. Contohnya korupsi. Jadi, jawabannya tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 3 mengenai pengamalan Pancasila. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adalah A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Nah, di sini kita harus pahami dulu nih,
Sila keempat Pancasila itu kan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana sih bentuk pengamalannya? Jadi, sila keempat Pancasila itu kan adalah salah satu pengamalannya adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama ya. Jadi, kira-kira dari opsi yang ini, opsi yang ada, jawabannya yang tepat yang mana sih teman-teman? Kita lihat dulu ya satu persatu. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak memperlihatkan sila keempat ya. Kemudian, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini juga tidak memperlihatkan pengamalan dari sila keempat, karena ini adalah pengamalan dari sila yang kelima, Pancasila. Kemudian, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini juga tidak memperlihatkan bentuk pengamalan dari sila keempat, karena ini adalah bentuk pengamalan dari sila yang pertama. Kemudian, di opsi D, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga tidak termasuk pengamalan sila keempat, karena ini adalah pengamalan sila yang ketiga. Nah, di sini nih opsi E, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Sebagaimana sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila. Sebelum lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengikuti CPNS 2023, teman-teman bisa banget nih join ke grup tersebut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat, mulai dari tanya jawab soal terbaru CPNS, tanya-tanya tips and trik mengerjakan soal TWK, TWU, dan TKP, dan juga tanya-tanya secara interaktif bersama aku dan juga kakak-kakak lainnya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin lagi ke soal yang nomor 4. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statu, B. Custom, C. Jurisprudensi, D. Treaty, dan E. Doktrin. Nah teman-teman, di sini untuk menjawab soalnya kita pahami nih, yang dijelaskan adalah sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu. Nah kira-kira apa sih teman-teman keputusan hakim terdahulu? Apakah yang A, statu? Bukan ya teman-teman, karena statu ini artinya adalah undang-undang. Kemudian custom, ini juga bukan merupakan keputusan hakim terdahulu, melainkan kebiasaan. Kemudian treaty. Treaty juga bukan ya teman-teman, karena treaty ini merupakan traktat. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin juga bukan merupakan keputusan hakim terdahulu, karena doktrin merupakan pendapat sarjana hukum. Jadi, yang dimaksud dengan keputusan hakim terdahulu yang mana dijadikan sebagai dasar hukum oleh hakim-hakim lainnya itu merupakan jurisprudensi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman, masuk ke soal terakhir mengenai UUD 1945. Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Namun harus dengan persetujuan A. Kementerian Luar Negeri, B. DPR, C. DPRD, D. MPR, dan E. MA. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas ya, bahwa kita harus melihat pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Nah, dalam pasal 11 ayat 1 UUD 1945 itu sudah ternyatakan dengan jelas nih teman-teman bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang B. Sesuai dengan amanat dalam pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari aku, Kanisa, mengenai TWK Penalaran yang berkaitan dengan bela negara, integritas, Pancasila, dan bahasa negara. Untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa gabung ke grup ikut, karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih tanya seputar CPNS 2023 secara gratis. Aku tunggu ya di grupnya.